warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Ibu Guru TK Meladoma yang sangat luar biasa sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam tugas saya sebagai CGP, yakni untuk sosialisasi budaya positif dalam modul 1.4. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya hari ini tadi. Ibu-ibu biar tak tegang, monggo kita ice breaking dulu biar hari ini kita lebih semangat. Monggo jumeneng sekedap. Berdiri. Kita mulai dengan tepuk sukses ya Bu ya. Ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di hatiku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes, terima kasih. Kembali duduk, monggo silakan. Oke, untuk memulai acara hari ini, monggo biar acaranya bisa berjalan lancar. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Ya Ibu, dalam program JGP itu selalu ada poin-poin di mana kita harus berbagi dengan rekan-rekan dalam satu sekolah maupun dengan sekolah lain. Jadi ada komunitas, ada forum berbagi dalam komunitas praktisi. Jadi kali ini waktunya saya untuk berbagi, sharing ilmu sedikit yang saya dapatkan dari program JGP, yakni mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Next, Bu Sil. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, ini jadi saya buatkan PPT-nya Bunda. Dari apa Bu Sil? Jadi saya buatkan PPT-nya sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Jadi untuk menanamkan budaya positif ini tentu saja kita sinkronkan dengan visi misi yang sudah dijalankan oleh lembaga. Tentunya sudah dijalankan oleh Bu Tutu dan rekan-rekan guru semua, yaitu visi misi TK Muslimat NU 16 Medan mewujudkan generasi Islam yang bertakwa dan berakhlak mulia, sehat, cinta tanah air dan budaya, serta memiliki life skill. Nah, jadi budaya positif yang kita tanamkan kepada anak-anak dimulai dari mana? Landasannya adalah visi misi ini. Jadi nanti kita ke depan program yang kita buat selaras dengan apa yang sudah dicantumkan dalam visi misi. Jadi tidak bertolak belakang, selaras, sejalan dan bisa mencapai tujuannya, gitu nggih. Kemudian dari visi misi ini perlu adanya kerjasama, kolaborasi dari semua rekan guru tentunya untuk mencapai ini. Jadi ada teamwork. Jadi di satu visi pasti ada tim yang solid, yang mana kita saling bekerja sama, berkolaborasi, menciptakan lingkungan positif, di mana subjek kita, aset utama pendidikan adalah anak didik. Jadi anak didik itu menjadi aset utama yang menjadi subjek utama pendidikan. Ini aktor utamanya mereka, dan kita jadi sutradaranya ada di belakang, membina, menuntun mereka dan tercipta lingkungan positif yang bagaimana? Nah, ini kita hubungkan dengan budaya positif yang kita buat, kita sepakati, kemudian kita jalankan bersama. Jadi butuh kolaborasi nih antar guru di kelas, semua komponen warga sekolah, termasuk kepala sekolah, rekan guru, dan juga tentunya ada kolaborasi dengan wali murid gitu ya. Nah, kita kaitkan dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yakni apa sih tujuan pendidikan yang sebenarnya? Ini kita perlu luruskan Bunda. Jadi kita perlu luruskan apa sih tujuan pendidikan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim tentunya. Nah ini tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan besarnya, sebagai hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita ini tugasnya hanya menuntun, bukan mendidik saja, tapi kita menuntun gimana sih caranya biar anak-anak ini bisa bahagia, mencapai kebahagiaannya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, kita tumbuhkan sesuai dengan filosofi yang diajarkan oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya ada beberapa poin ini Bu yang saya
rangkum dan dijadikan poin-poin, jadi kita bisa mempelajarinya dengan mudah. Poin ini apa saja? Kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi ketika kita mengajar anak-anak itu harus sesuai nih sama kodrat zaman dan kodrat alam. Apa yang dimaksud dengan kodrat zaman? Anak-anak generasi sekarang adalah generasi Z. Jadi tidak bisa kita mendidiknya dengan cara anak-anak di 5 tahun ke belakang. Jadi anak-anak sekarang sudah canggih, pemikirannya, kemudian gizinya sudah beda nih dengan zaman kita dulu mungkin. Jadi kita juga harus menyeimbangkan atau menuntun mereka sesuai dengan apa sih yang ada di zaman sekarang itu. Kalau dulu kita sudah menulis, membaca, menggambar sudah cukup gitu. Gini pembuatan gunung mungkin begitu gitu zamannya. Nah kalau sekarang anak-anak sekarang nggak bisa bu dengan zaman yang seperti itu, dengan pembelajaran yang seperti itu. Anaknya jauh lebih aktif, jauh lebih apa ya, lebih kritis dibandingkan dengan kita dulu, gitu gitu. Nah kita juga harus menyelaraskan nih, memasukkan mungkin teknologi di dalam pembelajaran, memasukkan yang sesuai dengan zaman sekarang. Misalnya kita bisa menggunakan media laptop, bisa menggunakan HP, proyektor seperti ini untuk menerangkan kepada anak-anak. Jadi sumber belajarnya anak-anak itu tidak hanya guru aja nih, kita bisa mengembangkan sesuai dengan zamannya yang sekarang gitu. Kemudian kodrat zaman, karena kita di PKP Jabar ini kan lokasinya ada di pedesaan, gitu. Bogor termasuk pedesaan, jadi kita bisa memanfaatkan sumber belajar anak tidak hanya di kelas, kita bisa mengajak anak-anak jalan-jalan keluar, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya kayak kemarin kita temanya alam semesta, gitu ya. Kita bisa, tidak harus kita yang cerita, tapi anak-anak bisa merasakan, kemudian mengamati saat suasana siang hari, misalnya kayak gitu. Kita ngajak anak-anak keluar ke halaman, mereka bisa menggambar, merasakan apa saja sih yang ada di lingkungan suasana siang hari. Atau misalnya pas tema tanaman, kita bisa ngajak, kan di sini banyak sawah-sawah gitu. Kita bisa ngajak anak-anak ke lokasi sawah langsung, melihat langsung, anak-anak berinteraksi langsung dengan alamnya. Jadi nggak, alam hanya digambar, hanya di komputer, enggak, tapi mereka bisa berinteraksi langsung, bisa merasakan, bisa menyentuh, bisa mengamati secara langsung kondisi alamnya sebagai sumber belajar. Gitu. Kemudian apa sih Ingaso Suntulodo? Nah, Ingaso Suntulodo apa bu? Monggo, ayo siapa yang bisa ini? Oke, ya betul sekali. Di depan memberi contoh. Jadi guru selaku pendidik juga harusnya seyogianya bisa menjadi contoh untuk anak-anak. Ketika anak-anak gurunya makan dengan berdiri, otomatis anaknya juga akan melihat ya. Karena anak-anak ini adalah peniru ulung Bunda. Jadi anak-anak itu sangat cepat sekali merekam apa yang mereka lihat. Jadi seyogianya kita sebagai guru memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian Iman Yoman Mangun Karso, mau siapa ini yang bisa menjawab ini? Oke, yang lain? Jadi kita ada di tengah-tengah anak-anak, memberikan motivasi, memberikan semangat gitu ya, untuk bisa membaur bersama mereka, menjadi teman mereka, agar motivasi mereka ini bisa berkembang, memberikan suasana belajar yang nyaman, yang aman, kemudian yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga mereka bisa nih merasakan lingkungan belajarnya seperti di rumah, jadi sekolah like home gitu mungkin ya. Jadi mereka bisa senang, menumbuhkan minatnya akan belajar. Kemudian untuk Puli Handayani, di belakang memberi dorongan ya Bunda ya, di belakang memberi dorongan. Jadi guru itu seyogianya juga bisa menjadi penyemangat juga buat anak-anak. Misalnya anak-anak lagi nggak bersemangat belajar, nah kita bisa memberi motivasi dengan doa, mungkin bisa memberikan motivasi dengan senyuman. Oh iya, kita beri apresiasi anak-anak ketika mereka menghasilkan karya misalnya begitu. Jadi kita menjadi penyemangat buat mereka. Kemudian di dalam filosofi kita Hajar Dewantara juga mencanangkan Bunda Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Ada yang punya pendapat mungkin? Atau punya pengalaman tentang Merdeka Belajar? Belajar dengan sesuai bakat dan kemauan. Jadi Merdeka Belajar seperti yang dikemukakan sama Bu Lina. Jadi kita bisa memberikan ruang kepada anak-anak, tidak hanya tempat tapi juga pendapat. Jadi kita bisa memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengemukakan pendapat. Mereka bisa bebas memberikan pendapat. Ada kalanya anak-anak itu merasa takut di dalam kelas. Kenapa ya? Mungkin karena dia belum nyaman dengan gurunya. Jadi kita membangun suasana kelas yang
nyaman, yang menyenangkan agar anak-anak ini merasa kita ini ibunya di sekolah. Jadi mereka bisa sharing sama kita gitu ya. Kemudian ada ruang di mana anak-anak bisa memilih ragam main yang mereka mau. Jadi banyak ragam main yang kita ciptakan di dalam kelas sehingga anak-anak itu tidak hanya terpaku pada satu kegiatan belajar. Jadi kita bisa satu hari gitu ya, misalnya kita punya 4 ragam main yang bisa dimainkan anak, tetapi ada spare beberapa ragam main yang bisa kita keluarkan nih ketika anak-anak merasa bosan mungkin. Jadi ada beberapa alat main yang bisa kita keluarkan setiap hari tanpa melihat topik tema. Dari sini paham gitu. Nah, jadi kalau misalnya di literasi itu kan ada kartu huruf ya kan, ada kartu huruf, ada kartu angka. Nah itu bisa kita berikan setiap hari dan bisa dimainkan anak-anak. Lost parts, kita menyediakan berbagai macam lost part itu juga bisa membuat anak untuk lebih kreatif memainkan lost partnya sesuai dengan tema yang kita berikan. Apakah tidak boleh membuat sesuatu karya yang tidak sesuai dengan topik? Gimana menurut ibu kira-kira? Di dalam Merdeka Belajar, boleh nggak ya kira-kira dia menghasilkan karya nih, tapi dia punya ide sendiri, tidak sesuai dengan ide yang dicanangkan pada tujuan pembelajaran misalnya. Kira-kira boleh apa enggak? Iya, itu nanti kita bisa masukkan ke catatan anekdot. Boleh, Bu, itu boleh sekali. Berarti dia kan punya imajinasi yang luar biasa gitu. Nah, untuk menyambungkan kepada tema, gimana caranya? Kita koneksikan dengan tema atau topik yang kita buat. Itu kan pinter-pinternya guru ya. Misalnya pas waktu tema negaraku nih, anaknya mau gambar ikan. Ya aja kan? Karena dia suka ikan misalnya. Tidak boleh kan? Boleh saja. Nanti gimana kita caranya mengaitkan dengan tema negaraku misalnya? Nah, ya betul. Ya, betul sekali. Jadi negara kita kan negara maritim ya, penuh dengan laut gitu. Kita bisa menunjukkan kepada anak mungkin petanya, oh yang biru ini laut. Kita bukan apa kok iso ikan di negara Tuhan. Indonesia juga termasuk negara penghasil ikan terbesar. Mata pencahariannya ikan gitu ya. Mata pencahariannya nelayan yang menghasilkan ikan gitu. Bisa kita kaitkan. Jadi pinter-pinternya guru, sekreatif-kreatifnya guru menciptakan nih media atau mengkoneksikan pemahaman anak, pengetahuan anak dengan topik yang kita bahas. Jadi gitu. Jadi di Merdeka Belajar itu ada ruang yang sangat luas untuk anak-anak berimajinasi, berpendapat gitu. Nah, kemudian berpihak pada murid. Apa yang berpihak pada murid? Jadi ketika kita belajar, kita intinya dalam berpihak pada murid itu kita bisa merespon apapun yang dimaui anak. Jadi apa sih minat anak itu? Apa sih yang dimaui anak? Nah, kita bisa memfasilitasinya dengan cara gimana? Ya sering-sering aja anak berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan anak. Waktu di awal pelajaran mungkin ya gitu, sebelum berdoa dimulai gitu, kita bisa membuat suasana akrab dengan anak-anak itu ya momen-momen itu sebelum doa dimulai. Misalnya kita tanyakan nih apa, simpel aja, sarapannya apa, misalnya gitu. Anak-anak senang ya ketika kita tanya apa yang dimau, apa yang disukai, pasti dia akan banyak sekali keluar kata-katanya. Komunikasinya akan terjalin baik ketika kita menanyakan sesuatu yang disukai kan. Jadi, nah terus apa? Caranya kita gimana? Responlah apa yang dimau anak, responlah apa yang diminati anak. Tentunya dikaitkan dengan topik tema yang kita buat gitu. Apa tidak boleh keluar dari tema? Boleh, tetap boleh. Tapi ya itu tadi kita harus tetap ada koridornya, tetap ada acuannya gitu. Keluar dari tema boleh, tapi tetap berada di jalurnya gitu. Kemudian bermain selaya belajar. Kalau di TK ini sudah dominan ya, Bu ya. Mainnya sambil belajar, belajarnya sambil main. Fun learning itu sudah mesti sudah jadi program pembelajaran di TK bahwa pembelajarannya sangat menyenangkan. Biar apa? Biar anak senang. Ketika mereka senang, suasana hatinya senang, maka akan banyak sekali ilmu yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dengan mudah mereka menyerap ilmu. Lain halnya ketika mereka dalam keadaan tertekan atau gimana ya, anaknya nggak senang, kemudian kita paksakan, pasti nanti akhirnya membuat kekacauan di kelas, ya apa enggak? Ketika kita, misalnya dia nggak mau nih sesuatu hal yang misalnya satu kegiatan dia nggak mau, terus kita paksakan. Pernah pengalaman gitu gitu. Nah, pasti nanti hasilnya nggak akan sesuai dengan apa yang kita mau. Pasti anaknya lebih merontak, malah mungkin bisa keluar dari kelas. Jadi semua temannya bisa ikut dia keluar, memprovokasi temannya untuk tidak fokus kepada tema yang kita berikan atau pembelajaran gitu ya. Jadi gimana caranya kita membuat pembelajaran yang sambil bermain gitu.
mungkin dengan games-games seru. Ini Bu, fokus anak, rentang belajar anak usia 4 sampai 6 tahun ya, itu kan anak-anak yang kita ampu. Jadi itu rentangnya sangat sedikit, sangat pendek, terutama kelompok A. Jadi jangan bisa membuat apa ya, kayak ice breaking seru gitu ya, untuk mengembalikan anak-anak ke fokus kita. Kadang kita lihat suasana di kelas gitu ya, jangan lihat, oh kenapa ya anak-anak ini kok gak bisa fokus ke saya. Nah, jangan bisa buat ice breaking misalnya, tepuk satu gitu, nanti mereka akan kembali ke fokus kita. Jadi ketika misalnya apa ya, rentang waktunya anak usia 4 sampai 5 mungkin cuma 2 sampai 3 menit. Nah, mereka akan umek lagi ya pada. Nah, biar mereka fokus lagi kepada kita, yaitu kasih ice breaking misalnya, ole ole ole. Nah, langsung jawab, olah olah olah. Jadi mereka akan kembali ke fokus kita. Terus kita akan bisa melanjutkan lagi menerangkan materi yang kita pelajari. Begitu. Mungkin itu tipsnya ya, biar belajarnya bisa senang. Kemudian bisa juga kita buat games-games di awal pembelajaran. Kita buat lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Untuk apa? Memacu semangat anak-anak nih, biar mereka itu keluar semangatnya. Jadi pas belajar gitu, sudah capek kan, sudah capek diajak main kayak Juna gitu ya Bu ya. Mungkin bisa diajak mainan yang agak menguras energi, mungkin jadi nanti pas waktu inti dia bisa santai energinya kan. Anak-anak yang aktif itu kelebihan energi ya Bu ya. Gitu. Jadi bermain seraya belajar, inti dari pembelajaran di taman kanak-kanak. Kemudian budi pekerti. Nah, budi pekerti ini nanti yang akan jadi apa ya, benang biru ke budaya positif yang kita bahas. Next, nah, kita kaitkan budaya positif itu dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita tadi Makarim, bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita bisa masukkan ke dalam nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan di dalam visi misi TK. Apa saja itu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia. Kemudian kedua, kebinekaan global. Dengan cara apa? Banyak ya Bu ya, nanti contoh-contohnya yang mengacu pada kebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Ini poin nomor 2 dan nomor 3 ini sudah kita praktekkan pada pembelajaran hari Sabtu ya Bu ya, pada kegiatan kepanduan dan keperamkaan ini sudah sangat masuk ini. Kemudian kemandirian, yang kelima benar kritis dan kreatif. Jadi ke-6 poin profil pelajar Pancasila ini kita gabungkan, kita selaraskan dengan visi misi, kita masukkan ke dalam visi misi untuk dijadikan apa ya, landasan groundnya lembaga untuk dijadikan di dalam budaya positif. Nanti kita kembangkan kembali. Next. Nah, ini Bu, menyamakan persepsi. Nah, persepsi yang seperti apa sih? Nah, tadi kan sudah ditayangkan ya, apa sih visi misinya lembaga. Kemudian kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita kaitkan dengan pemikiran KHD yang Dewata. Nah, ini 3 poin penting ini Bu, kita baurkan, kita leburkan menjadi common ground. Bukan common groundnya, jadi landasan berpikir kita, landasan utama kita untuk berjalan ini mau kemana sih arahnya gitu. Nah, jadi semuanya itu nanti kita GROUND. Nah, jadi sekarang groundnya ini dari visi misi profil pelajar Pancasila, kemudian nilai-nilai filosofinya Ki Hajar Dewantara kita baurkan, kita leburkan, kemudian kita kita selaraskan dengan visi misinya lembaga, yang kemudian kita jadikan satu menjadi nilai kebajikan yang kita doktrinkan gitu ya, kita masukkan ke anak-anak setiap hari. Gak bisa mungkin ya kalau memberikan budaya positif dengan singkat membalikan telapak tangan, itu tidak bisa, karena itu butuh proses yang tidak sebentar mestinya, karena kalau karakter itu kan harus terus menerus, mulai dari kebiasaan setiap hari kita masukkan semuanya itu diinternalkan menjadi kebiasaan yang kita berikan kepada anak-anak setiap hari, sehingga menjadi pembiasaan yang tertanam di dalam diri anak-anak. Kemudian semuanya itu menjadi terus kita berikan setiap hari, kemudian menjadi karakter yang kuat, membumi, menjadi karakter yang kuat dari semua warga sekolah, yang kemudian akan menjadi budaya positif gitu ya Bu. Jadi arahnya mulai dari kebiasaan yang terus menerus, kemudian menjadi pembudaya, menjadi karakter yang kuat. Kemudian setelah karakter itu tadi kuat, dibantu dikolaborasi dari semua komponen warga sekolah, menjadi budaya positif nih yang sangat kuat, menjadi keyakinan sekolah gitu ya. Dari mana keyakinan sekolahnya? Ya, dari keyakinan kelas dulu. Nggak bisa ngomong kita buat keyakinan kelas ini, karena kita kan yang membawai sekolah itu kan luas ya.
Kayak di sekolah kita ada berapa? 7 kelas. Jadi ada 7 guru, ada 7 kepala, ada 7 pemikiran. Nah, gimana sih biar budaya positifnya ini bisa dijalankan semua? Ya ini tadi dengan cara kita sosialisasikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, menjadi tujuan common ground-nya kita, dan kita bisa selaras, bisa kita jalan bersama. Kemudian dari kesepakatan kelas ini sudah paham gimana cara prosedurnya kita membuat kesepakatan kelas. Mungkin sulit ya di awal. Kalau di kelompok A mungkin karena mereka terkendala satu bahasa, mungkin bahasa mereka masih terlalu pemahamannya masih dangkal ya jika dibandingkan dengan kelompok B. Tapi bisa kita berikan secara bertahap kepada anak-anak. Gimana caranya? Yaitu tadi dengan kita melakukan kebiasaan setiap hari. Kita kuatkan itu. Kalau itu sudah kuat, gurunya juga konsisten nih menerapkannya. Misalnya maksudnya jam 7:04. Jam 7:04 ada nggak ada murid kita bel. Nah, jadi nanti anak-anak kan yang terlambat itu akan malu ya. Ketika jam 7:04 ini sudah baris. Otomatis mereka orang tua juga akan jam 7:04 sudah baris. Tapi ketika kita lewat waktunya jam 7:30 misalnya sampai satu kompetisi sepi gitu ya, nggak kita bel, artinya orang tua juga akan, karena kita memberi kelonggaran maka waktunya juga akan semakin longgar. Nah, jadi harus konsisten ya, ada butuh konsisten dan kesinambungan antara apa yang kita yakini di kelas dengan keyakinan sekolah. Jadi ketika dengan sudah buat aturan keyakinan kelas itu aturan yang kita buat bersama dengan anak-anak. Aturan yang kita buat bersama dengan anak-anak di kelas. Jadi mereka yang kita kasih pertanyaan tematik gitu ya. Yang apa ya? Gimana ya caranya biar kelas kita tertib misalnya. Kita kasih kalimat tematik begitu. Nanti kan banyak sekali pendapat yang muncul ya di anak-anak gitu. Kemudian kita garis bawahi. Ayo Bu ini ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari anak itu kita tulis. Mungkin untuk kelompok A masih belum paham tulisan, jadi mungkin nanti ketika kata sepakatnya sudah terbentuk nih, kita bisa membantu mereka dengan memberikan simbol gambar gitu, seperti yang sudah kita berikan di kelas-kelas sudah berikan itu. Jadi terima kasih Bu Lala sudah memfasilitasi guru-guru membuat simbol-simbol kesepakatan kelas ya. Jadi itu kesepakatan kelasnya dikuatkan lagi, diindah menjadi budaya, kemudian nanti meluas kepada lingkungan sekolah semuanya bersama-sama menjalankan kesepakatan atau keyakinan sekolah. Kemudian dihubungkan dengan apa? Dengan KBM. Nah, kita masukkan nih di dalam pembelajaran murid-murid. Jadi misalnya di dalam kelas kan tadi sesuai dengan 3 poin tadi ya, kemudian kita bahas dari KHD juga, dari visi misi, kemudian dari profil pelajaran Pancasila. Nah, otomatis kan ada budaya yang kita terapkan di kelas sesuai dengan tadi. Apa saja misalnya dengan pembelajarannya dimulai dengan berdoa seperti itu ya. Kita sudah ada muatan lokal yang menaungi banyak kegiatan. Jadi muatan lokal itu sudah banyak sekali yang ada di dalamnya, mulai dari kebiasaan saling dengan mencium di hidung itu ya sudah kita jalankan. Mungkin ada 1-2 anak yang masih belum menjalankan, jadi itu kita butuh bimbingan kita terus, kita ingatkan terus agar anak-anak bisa mengikuti budaya positif yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi itu kemudian cium tangannya dengan tangan 2. Ketika kita sudah mempraktekkan itu Bu, nanti efeknya tidak hanya kepada guru saja, mungkin nanti di rumah, di tempat ngaji mereka akan melakukan itu. Efeknya luar biasa untuk karakter anak. Kemudian kita awali doa di awal pembelajaran, gitu-gitu ya. Tapi sebelumnya kita fokusnya tidak kepada sikap anak. Nah, jadi di dalam KBM coba kita refleksikan kembali. Ketika berdoa kita sudah bersikap, kita refleksikan diri kita dulu. Ketika kita berdoa sudahkah memberikan contoh kepada anak-anak dengan sikap yang baik? Nah, kita kan ada lagunya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, matanya dibejak, mulutnya berdoa. Nah, itu bisa kita tambahin dengan duduk dengan tegak. Kenapa Bu? Kita lihat kalau kita berdoa itu kan pakai circle time ya. Ada duduk melingkar, setting tempatnya kita bermelingkar. Kita lihat dari sekian anak yang duduknya tegak, ada berapa anak? Mungkin cuma bisa dengan hitungan jari. Padahal ketika kita ingatkan itu sekali, nanti anak-anak akan terus bisa duduk dengan tegak. Kita ingatkan terus gitu ya. Karena itu efeknya sangat luar biasa. Karena anak ini kan dalam masa pertumbuhan ya, tulang-tulangnya belakang itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi ketika kita mengingatkan untuk tetap duduk di posisi tegak gitu aja ya, nanti anak-anak akan terus begitu hingga nanti mereka dewasa. Mudah-mudahan begitu yang kita harapkan. Jadi itu poinnya. Kemudian sikap kita saat berdoa itu yang akan dicontoh kepada anak-anak. Misalnya
pas repot kita berdoanya dengan mainan HP. Nah, jangan salah nanti ketika kita berdoa mungkin kita akan ditiru sama anak-anak ngobrol. Makanya ketika saya belajar di kelas itu saya paling tidak suka diganggu, terutama kalau itu masuk. Saya nggak mau sekali diganggu karena ketika anak-anak fokus kemudian melihat kita berkomunikasi atau ngobrol dengan orang itu akan tertancap di diri anak bu. Maka mereka akan mencoba kita, nggak apa-apa berdoa ngobrol itu, makanya mereka ngobrol. Karena secara nggak langsung kita beri contoh. Itu hal-hal yang paling sederhana. Kemudian berdoa di awal dan di akhir. Ketika kita berdoa di awal sudah baik. Kemudian pas kita terakhir anak-anak sudah capek, pasti berdoanya gak karuan. Ya no betul. Seringnya gitu deh. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada apa sih tujuan kita menanamkan tadi. Tetap berdoa itu harus kita khusyuk, kita kembalikan fokus anak-anak kita, kemudian kita ajak anak-anak untuk sikap berdoa. Kadang kalau di kelas itu Bu ya, kalau di kelas itu biasanya gini, apa sih, tangan ke atas gitu. Saya terus tangan ke atas, anak-anak yang ngobrol, ini kok tangan ke atas terus, pasti gitu ya, akan kembali ke kita. Nah itu mungkin salah satu caranya mengulang-ulang lagu biar mereka kembali ke kita, kembali ke fokus kita. Ketika mereka sudah kembali ke fokus kita, nah ayo berdoanya yang baik. Meskipun pulang tetap kita dengan kondisi berdoa yang baik. Karena kita lagi harus capek, ini salah apa harus berdoa sama kafe gitu ya. Jadi itu buat refleksi ini untuk guru-guru semua, termasuk diri saya untuk memberi contoh yang terbaik. Kemudian agar mereka apa sih? Nah, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketika mereka sudah mempraktekkan itu secara kontinu, secara konsisten, maka akan tidak hanya di sekolah aja Bu. Mereka sikapnya seperti itu. Karena karakter anak ini sudah kuat, maka dimanapun mereka berada, mereka akan tetap memegang teguh karakternya. Jadi ini nih yang dijadikan filternya anak-anak untuk mencari budaya-budaya luar yang sudah semakin tidak karu-karuan gitu. Apalagi karena HP, anak-anak sudah terbiasa pakai HP, jadi nggak sering memberikan respon kepada orang di sekitar. Begitu gitu. Ketika kita sudah menanamkan karakter itu dengan 5S, salah satunya memberikan salam, senyum, sapa di awal, kemudian itu juga perlu Bu. Kenapa? Biar anak-anak ini terbiasa ketika bertemu dengan orang mereka memberi senyum, memberi salam, memberikan ketika senyum itu menular nggak Bu? Iya, menular sekali ya. Senyum itu menular. Jadi ketika kita senyum aja, maka akan berasa nih kebahagiaannya ditangkap oleh orang lain, sinyal-sinyal kebahagiaannya ditangkap sama orang lain gitu. Next, Bu silakan. Gimana caranya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ini bisa dibaca gitu. Menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman untuk anak. Ketika mereka sudah aman, nyaman di sekolah nih, mereka akan ini Bu, dengan tidak usah disuruh-suruh, tidak usah didorong-dorong sama ibunya untuk masuk sekolah, itu mereka akan dengan sukarela masuk. Aja ya di awal-awal itu anak-anak harus didorong sama ibunya, karena mereka belum merasa nyaman dengan lingkungan belajarnya. Jadi tugasnya siapa ya? Tugasnya kita nih, membuat lingkungannya sehat, aman, dan nyaman. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi positif dengan anak, dengan merespon setiap pendapat anak dan menguatkannya dengan nilai-nilai positif. Jadi ini ya Bu ya. Poin yang kedua ini sudah saya jelaskan tadi di dalam ini, intinya berpusat pada anak. Jadi ketika kita sudah berpusat pada anak, apapun respon anak, apapun apa yang diminati atau kemauan anak itu kita respon. Responnya gimana? Kita respon dengan hal-hal yang positif. Kita kaitkan lagi pada pembelajaran. Misalnya ada anak yang keluar dari jalur, kita kembalikan. Tugas kita menuntunnya, gitu. Kemudian poin yang ketiga, menjalin hubungan yang hangat dengan anak-anak, guru dan warga sekolah. Kita sudah hangat gak Bu? Panas ya? Sudah panas. Jadi perlu sekali tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada guru-guru dan warga sekolah. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan membuat metode, kemudian strategi pembelajaran yang menyenangkan. Kita pakai metode yang apa nih untuk kelas? Kita bisa ini ya Bu ya, kita bisa pelajari di YouTube, di browsing di Google, banyak sekali gimana sih caranya membuat suasana belajar menjadi fun gitu. Kemudian yang kelima, menanamkan keteladanan melalui contoh konkret maupun melalui budaya literasi. Contoh konkretnya apa ya? Kita ini contoh konkretnya. Respon apa sih yang kita berikan ketika anak bertindak atau menunjukkan perilaku negatifnya. Nah itu juga salah satu contoh konkretnya Bu. Kemudian kita juga bisa melalui buku cerita atau video pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Ini bisa kita berikan di awal ini kegiatan aperseksi ya. Kegiatan aperseksi ini penting sekali di awal untuk apa? Ya ini tadi untuk membangun pemahaman anak.
menumbuhkan budaya-budaya positif, menumbuhkan karakter-karakter anak. Kemudian yang keenam, mewujudkan merdeka belajar dan mendorong kolaborasi dalam kegiatan sekolah. Jadi penting sekali memberikan ruang gerak, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpendapat ya, dan mendorong kolaborasi semua guru, semua warga sekolah untuk terus bekerja sama mencapai tujuan yang kita canangkan tadi, common ground-nya tadi ya. Next, di sini. Nah, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, gimana caranya ya? Nah, melalui kegiatan yang interaktif, melalui pembelajaran yang inspiratif, ya, kemudian menyenangkan, menantang. Maksudnya menantang ini gimana Bu? Jadi ketika kita membuat tugas atau pembelajaran untuk anak-anak itu harus ada kata menantangnya. Mungkin ada beberapa anak yang kurang minatnya akan belajar. Nah, itu mungkin dia dalam posisi ini kecil, gampang. Dia merasa sangat gampang. Tidak ada tantangannya untuk mereka. Jadi kalau bisa itu membuat misalnya bahan ajarnya ini atau lembar kerjanya ini atau kegiatannya ini di atas kebisaannya anak. Kan kita di awal pembelajaran itu tahu ya, mana anak yang belajarnya masih mulai memahami, ada anak yang sudah paham tapi masih belum mandiri, ada anak yang sudah bisa dan mandiri. Nah, kita harus tahu ini di mana mengidentifikasinya di awal kegiatan pembelajaran. Jadi ketika kita membuat bahan ajar atau membuat kegiatan belajar itu, kita sesuaikan nih dengan kesediaannya murid-murid, kesiapan belajarnya murid-murid kita tadi. Jadi mereka itu bisa tertantang untuk belajar, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Itu gampangnya menantang itu. Ada kalanya kita memberikan pembelajaran yang terlalu sulit untuk anak, jadi menimbulkan apa? Menimbulkan anak merasa tidak bisa, apa namanya? Membuat anak membuat anak merasa tidak bisa. Aduh, aku nggak bisa kok gitu ya. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi kita harusnya bisa membuat sesuatu nih yang kira-kira nih bisa dicapai anak, tapi tidak terlalu sulit juga. Itu arti dari menantang. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dengan cara gimana? Yaitu tadi kita berikan program main yang beragam, kita buatkan kegiatan yang menantang sehingga anak-anak bisa bermain aktif, mereka tertarik, mereka terus aktif di dalam lingkaran minatnya. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi ada ruang untuk anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya. Kita sediakan berbagai ragam, misalnya saat kegiatan mewarnai gitu ya, kita bisa menyediakan 3 atau 4 teknik mewarnai, tidak hanya dengan krayon misalnya, bisa dengan stempel, bisa dengan lukis, cat lukis gitu ya, bisa dengan mungkin ini Bu sablon, teknik sablon, mungkin masih jarang dipakai. Ini bicaranya krayon diparut, kemudian kita hambur-hamburkan pada gambarnya itu tadi di dalam objek gambar yang kita ini ya. Kemudian kita setrika tapi dibarengi ini dikasih kertas di bawahnya, jadi krayon, serbuk krayon tadi, atasnya dikasih kertas, kemudian kita setrika dengan panas yang terukur tentunya biar nggak melengkung dan sebagainya. Itu juga bisa kita berikan kepada anak-anak. Atau dengan teknik yang lain, misalnya dengan cat yang kelereng yang kita masukkan ke dalam warna-warna, kemudian digoyang-goyangkan pada nampang, itu juga salah satu teknik mewarnai. Jadi tidak menutup kemungkinan mewarnainya dengan banyak ragam teknik mewarnai. Jadi anak-anak nggak rayon lagi. Kalau dipikir loh Bu, mewarnai itu sangat capek. Gimana Bu? Coba sekali-kali jenengan mewarnai satu gambar. Waduh, itu capeknya luar biasa kalau sampai selesai. Jadi mungkin bisa kita berikan dengan dengan rutinitas yang tidak sering itu loh Bu mewarnai dengan krayon. Kemudian salah satu implikasi budaya positif yaitu keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Seperti yang saya utarakan tadi, ketika kita sudah membuat kesepakatan di kelas, kemudian sudah disepakati kata mufakat dengan anak-anak, termasuk konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Ketika anak-anak menunjukkan perilaku undisiplin. Jadi perilaku yang tidak menunjukkan disiplin tadi, apa ya konsekuensinya untuk anak-anak? Itu juga anak yang buat sendiri, bukan kita yang membuat. Kemudian kita bisa membantunya dengan membuat gambar-gambar atau simbol-simbol sehingga anak lebih paham. Kemudian kita kaitkan lagi dengan keyakinan sekolah tadi sesuai dengan visi misi dan sebagainya tadi. Kemudian ketika ada muncul tindakan disiplin tadi, apa ya respon gurunya? Nah, ada satu teknik penerapan disiplin positif itu dengan teknik restitusi ini. Apa sih restitusi itu ya? Nah, sebelum membahas ke restitusi, kita
pelajari dulu prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Nah, ini bisa jalan saja ya Bu. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk berkurang pendapat, jadi buat kesepakatan. Mereka berkomunikasi, kemudian kita tulis apa yang telah disepakati, mencatatnya di papan tulis yang besar yang bisa dilihat oleh semua anak. Mungkin bisa kita bantu dengan simbol-simbol gambar. Kemudian gantilah kata-kata negatifnya menjadi kata-kata positif. Misalnya jangan atau tidak diganti, misalnya jangan menangis. Misalnya kita ganti gimana? Tidak menangis, tidak boleh menangis, sama itu katanya juga negatif. Jadi mungkin bisa diganti dengan belajar yang menyenangkan, atau bisa diganti dengan hari ini belajarnya tanpa menangis, misalnya gitu, belajarnya tanpa menangis, atau mandiri dan bahagia. Jadi kata-kata bahagia itu kan sudah digarisbawahi ya Bu ya. Berarti bahagia langsung menangis, begitu ya. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi kata-kata tadi yang sudah kita sepakati tadi, kalimat-kalimat positif kesepakatan kelasnya tadi kita tinjau kembali, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diganti, gitu ya. Berarti hari ini yang sudah disepakati bisa kita ulang besok lagi, mungkin ada tambahan atau ada yang kurang perlu dibenahi, gitu ya. Kemudian ditinjau bersama-sama, mungkin bisa dibuat biar anak-anak ini semakin legal ya, semakin resmi. Aku berarti sudah tadi sudah sepakat. Buktinya apa? Kita buatkan cap jari misalnya. Karena anak-anak bisa tanda tangan ya. Mungkin untuk lembaga pendidikan yang lebih tinggi bisa dengan tanda tangan. Kalau anak TK kan tidak bisa tanda tangan, bisa dengan stempel jempol warna-warni, atau bisa dengan stempel jari warna-warni yang menunjukkan keikutsertaannya mereka, partisipasinya mereka dalam membuat keyakinan kelas. Ketika mereka merasa ada andil dalam kesepakatan kelas yang dibuat tadi, otomatis mereka akan, iya aku tadi sudah sepakat ya, berarti aku harus gimana ya? Berarti aku harus menyepakati. Nah itu Bu, merdeka belajarnya itu. Mereka mempunyai inisiasi sendiri, bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pahami. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, disetujui, dan kemudian termasuk guru juga ikut membuat stempel di sana. Jadi ada namanya mungkin ya biar semakin mengenalkan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi terlihat semua, mengingat terus. Jadi ketika anak-anak taruh pas, mereka ingat kesepakatannya. Ketika mereka belajar, mereka mengingat lagi. Jadi fokus mereka tetap di dalam keyakinan kelas. Kemudian apa sih makna dari disiplin itu? Ini salah satu pendapat yang dari Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika kita memberikan kemerdekaan ini kepada anak-anak, kebebasan kepada anak-anak, di situ kita juga membuat aturan. Jadi merdeka belajar itu tidak membiarkan anak-anak bebas tanpa aturan, tidak, tetapi tetap ada aturan yang membatasi mereka, mengontrol mereka, gitu. Jadi mereka tetap ada di dalam lingkaran positif. Sesungguhnya di mana disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sendiri dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah masalah ini disiplinkan kita, gitu. Jadi artinya disiplin itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah mendisiplinkan diri kita, maka kita akan bisa mendisiplinkan orang lain. Intinya begitu ya, makna disiplin itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, seperti yang saya katakan tadi. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi. Ini merupakan orang lain, pihak lain itu yang disebut motivasi eksternal. Nah, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Jadi harapannya dari disiplin positif itu ada tumbuh keinginan dari dalam diri aku sendiri untuk mereka mempunyai inisiasi sendiri. Oh iya ya, aku harus begini. Oh aku harus berjalan di jalan yang positif, atau aku tidak boleh melanggar aturan. Itu keluar dari inisiatifnya anak sendiri, kayak tadi ya Bu ya. Kita masih mulai belajar mendisiplinkan anak-anak dalam giat apel atau dalam giat upacara. Mungkin di awal ada perlu pemahaman ke anak-anak, karena mereka dulunya tidak tahu gimana cara disiplin. Gimana pembuatan? Anak-anak baru itu kan nggak tahu. Oh disiplin itu kayak ini, kata disiplin itu rasa apa? Kan nggak tahu ya Bu ya. Bentuknya disiplin itu seperti apa? Jadi harus ada pemahaman. Mungkin di awal ada sedikit pemaksaan ke anak-anak. Untuk apa? Agar mereka paham. Oh disiplin itu berarti sesuatu yang mengharuskan kita untuk tetap berada di jalurnya. Begitu. Dan itu diharapkan, harapannya anak-anak memiliki inisiasi sendiri, memiliki inisiasi
inisiatif sendiri, ada motivasi internal dalam diri anak, tanpa ada dorongan atau motivasi orang lain. Jadi anak-anak, ayo misalnya harapannya nanti ke depan, waktu kita bel, anak-anak sudah serta-merta ketika mendengar bel, mereka akan baris tanpa kita minta. Harapannya demikian. Jadi gimana caranya? Yaitu kita harus mendisiplinkan diri kita untuk tetap 7 serta baris. Jangan lewat dengan waktu, kemudian tetap baris seperti biasa, masuk kelas dengan disiplin. Itu gitu. Nah, next. Nah, teori kontrolnya apa? Teori kontrolnya yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ada teori kontrol tahun 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dia dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebijakan yang dimiliki seseorang akan memotivasi intrinsiknya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini sesuai dengan kesepakatan kelas tadi, sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Ketika anak-anak sudah sepakat dengan keyakinan kelas, sudah paham, sudah terdoktrin di otaknya tentang keyakinan, tentang kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, mereka jadi yakin gitu loh. Jadi oh iya ya, yakin bahwa ketika saya melakukan undisiplin maka akan ada konsekuensi yang mengikutinya gitu. Next. Nah, teori kontrol. Jadi dalam teori kontrol ini Bu ada 5 posisi. Nah, kira-kira dari 5 posisi ini, penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, jenengan kira-kira selama ini dalam pembelajaran berada di posisi mana? Kira-kira dalam posisi mana ya? Teman? Coba dibaca ini keterangan uraiannya. Jadi seorang penghukum itu ya gimana? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya berupa fisik aja, tapi mungkin bisa dengan kata-kata yang membuat anak merasa dihukum, baik secara fisik maupun non fisik, membuat anak merasa tertekan gitu ya, dalam kondisi tertentu. Ini sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, gimana dalam posisi ini? Di posisi ini itu guru biasanya suaranya lembut, seakan mengiba kepada anak-anak, kemudian menggiring mereka, membuat mereka menjadi merasa ketika saya melakukan sesuatu berarti saya sudah menyakiti guru misalnya. Jadi bahasanya ini halus Bu yang digunakan, tapi ini juga membuat anak-anak terkena psikisnya. Dia merasa merasa sangat bersalah ketika melakukan sesuatu. Ini baik apa enggak kira-kira dalam posisi ini Bu? Kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakitin murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi merasa di dalam lingkungan atau berada di lingkungannya anak-anak gitu ya, menjadi seperti anak-anak, merasakan apa yang mereka rasakan, ini menjadi teman. Kemudian menjadi pemantau, ini mengawasi, kemudian sesuai dengan aturan dan konsekuensi, dan juga ini juga membuat kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian menjadi posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi yang baik dalam teori kontrol adalah posisi manajer. Jadi kita itu belajar dalam posisi manajer ini. Nanti ada contohnya. Next, silakan. Bisa dibuka. Ini ada ilustrasi skenario-nya. Ada ilustrasi skenario gimana sih posisi kontrol pada masing-masing skenario restitusi dari 5 posisi kontrol. Dari yang kita paparkan tadi, kita kembali ke lagi Bu. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak? Jadi kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, mengerucut seperti ini, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini nih, kebutuhan anak-anak ada di posisi yang mana? Nah, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan anak-anak. Mungkin kalau seperti Al-Ghazali gitu ya, untuk Al itu aktualisasi diri karena dia ingin merasa menjadi pemimpin di kelas gitu ya, bulan mungkin ya. Kalau untuk Juna mungkin pada posisi apa Bu Sila? Oh, aduh, kebutuhan rasa cinta. Dia minta diperhatikan, minta diperhatikan. Terus kebutuhan kan juga. mesti itu kebutuhan untuk rasa memiliki dan dimiliki. Dia merasa dimiliki gurunya, jadi juga merasa
memiliki diri. Makanya tidak merasa kehilangan, bukan rasa aman dan tidak merasa Betul sekali Ibu. Jadi seperti beberapa anak mungkin yang ditinggal oleh ibunya, mungkin mereka akan merasa sangat butuh perhatian dan kasih sayang kita, gitu. Karena kita bisa nggak responnya, memberikan fasilitas kepada mereka, gitu. Next. Nah, jadi restitusi tadi itu merupakan metode yang digunakan untuk merespon perilaku undisiplin anak yang dimunculkan anak ketika mereka merasa tidak aman nih, gitu intinya. Jadi mereka, jadi kita gimana caranya merespon perilaku mereka? Apakah kita bisa nggak mengontrol emosi kita untuk memberikan situasi yang positif kepada anak sehingga mereka dari perilaku undisiplinnya tadi mereka bisa menggarisbawahi apa sih pelajaran yang dipetik gitu. Kemudian mereka bisa menangkap nilai-nilai kebajikan apa yang bisa mereka pelajari. Kemudian dari perilaku undisiplin itu tadi memunculkan mereka memahami pengetahuan baru, memunculkan mereka memahami keterampilan baru, sehingga ketika nanti mereka berada di posisi itu mereka bisa memposisikan dirinya. Gitu. Intinya begitu dari restitusi. Next, nah ini tahapan langkah dari segitiga restitusi yang sudah kita baca. Itu Bu, mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Ada pertanyaan atau kritik sarannya monggo? Saya langsung memberikan rasa aman. Kembali lagi. Rasa aman yang seperti apa yang dibutuhkan nanti? Rasa aman itu kan rasa nyaman juga. Nyaman. Karena ada salah satu murid itu yang dia merasa tidak nyaman. Tak bisa melupakan. Amin. Kalau itu mungkin ini Bu, anak perlu didekati. Cara mendekatinya gimana? Kita ajak ngobrol. Mungkin untuk satu kasus tidak bisa dipukul rata untuk kasus yang lain. Jadi kita lihat nih, Bu ini soalnya ngomong kok tapi prakteknya nol. Tapi memang ada beberapa kasus yang kita tidak bisa menerapkan dengan cara yang sama. Untuk satu kasus kita kasih obat yang satu ini, kita berikan obat ini untuk yang lain mungkin tidak akan cocok karena mereka punya kondisi-kondisi yang tidak sama, termasuk lingkungannya, kemudian perspektifnya, cara pikirnya, pola pikirnya, pengetahuannya dari di awal tadi tidak sama di setiap anak. Kemudian juga orang tua yang mendukung mereka, kira-kira sama nggak, sepaham nggak? Jadi ada beberapa kasus yang kita harus melihat dari segi luas. Anak ini harus diapakan. Misalnya karena tidak nyamannya, kenapa ya anak ini tadi kok nangis terus kita tanya. Kita tanya tidak nyamannya di mana? Apa karena dia kepingin? Kan tadi sudah ada 5 kebutuhan dasar ya Bu ya. Nah kita cari nih kebutuhan mana sih yang sebenarnya dibutuhkan anak kita. Nah ketika sudah tahu nih kebutuhannya apa, oh ternyata anak ini gak aman, gak nyaman di kelas karena kebelet pipis. Kadang mereka gak berani ngomong. Atau karena dia lapar. Jadi otomatis kan ketika anak lapar itu tadi membuat gak bisa konsentrasi gitu. Kita juga begitu. Ternyata kan gitu, cuma takut. Bisa juga. Iya, tetap ada sama orang. Kenapa Bu kok harus? Ternyata itu terus. Dari awal membaca doa sampai selesai doa, sampai pembelajaran itu. Ternyata jadi. Dia maksudnya sih. Coba, apa yang dilakukan Bu Ina? Ya saya kan ada sama ibu. Kenapa Bu? Apa pengen sakit? Enggak bilang. Dan terus kalau dapat sekolah Pak Aras dia itu kalau juga mungkin sulit tidurnya malam itu juga sedikit. Jadi kalau pagi sulit. Oh makanya tadi telinanya juga terus ternyata beda isu. Itu lagi lama tidurnya nggak lagi. Dan kaget lagi. Kayaknya masih perkembangan lagi. Jadi kita juga perlu menjalin komunikasi tidak hanya dengan anak ya, jadi perlu dengan orang tua juga. Dan kita bisa tahu nih apa sih kebutuhan yang diharapkan oleh anak. Dan yang dapat saya paparkan Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama, sharing bersama tentang budaya positif. Ada kurang lebihnya atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari Ibu Hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Lala.
Saya guru di TK Muslimat NU 16 Maya Damar Muka. Saya akan memberikan testimoni terkait dari presentasi yang disampaikan oleh Bu Rini tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif perlu diterapkan sejak dini, yaitu dari sejak jenjang PAUD. Nah, penanaman dari budaya positif perlu ditanamkan mulai dari keluarga, sekolah, dan diterapkan di lingkungan anak. Dan yang ketiga, perlu adanya kerjasama untuk membudayakan hal-hal yang positif pada anak, yang tentunya harus dimulai dari keluarga, dilanjutkan di sekolah. Dan yang keempat, mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memahami pemecahan dan solusi yang terbaik untuk memberikan jalan keluar dalam menerapkan budaya positif pada anak. Nah, yang selanjutnya, menyayangi anak dengan sepenuh hati, karena sesuatu yang diberikan dari hati akan sampai ke dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Riri. Saya mengajar di kelas TKA Mayor Damar. Di sini saya akan menyampaikan testimoni pembahasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Rini. Dari pembahasan yang telah beliau sampaikan, saya menjadi mengerti dan menyadari bahwa setiap anak memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Entah itu kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan perhatian, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan aktualisasi diri, dan masih banyak kebutuhan yang lainnya. Nah, dari kebutuhan tersebut, saya jadi teringat dengan salah satu anak di kelas saya yang dia sangat sulit sekali untuk diajak masuk kelas. Dia ketika dihampiri oleh bu guru, dia selalu lari-lari untuk minta dikejar. Nah, dari situ saya mencoba untuk mendekatinya. Saya mengajaknya dan merayunya supaya dia mau masuk kelas. Bu guru punya banyak mainan di kelas. Ayo kita mainan di kelas sama teman-teman yang lain. Nah, setelah saya bilang seperti itu, dia ternyata mau masuk kelas. Dari situ saya berpikir, berarti anak ini memang membutuhkan kasih sayang atau membutuhkan perhatian lebih dari ibu guru. Dia ingin diperhatikan lebih daripada teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang lain, untuk menciptakan budaya positif di ruang kelas memang perlu adanya peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, seperti halnya mengembalikan peralatan belajar atau peralatan bermain pada tempatnya. Nah, untuk kesepakatan kelas tersebut memang perlu adanya pengulangan atau mengingatkan mereka secara diulang-ulang supaya terfikir dalam pikiran anak-anak kalau setelah belajar dan bermain harus dikembalikan pada tempatnya. Nah, dengan begitu nantinya akan tercipta pada anak-anak dengan sifat yang lebih mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan tentunya lebih kreatif. Nah, seperti itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya untuk menciptakan budaya positif ini memang perlu adanya komunikasi dan seluruh kerjasama seluruh warga sekolah, baik murid, guru, kepala sekolah maupun orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat kepada Bu Rini, semoga sukses dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane belajar sama Bu Rini gimana, Dek? Jadi ya senang sama Bu Rini. Bu Rini soalnya baik.